Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pengobatan alternatif Arif Furqon. Sekarang berada di Jalan Kampung Janis, Pakojan. Seberangnya di Pasar Angke Buah. Ini punya ciri khas tanpa pakai obat ataupun ramuan. Yang kedua, punya ciri khas setelah saya obatin langsung akan saya tanyakan sama pasiennya. Yang saya perlukan kejujuran, keterbukaan, dan keterusterangan pasien. Karena pengobatan saya ini tidak ada bukti fakta, tidak ada bukti nyata, dan tidak ada bukti tertulis. Buktinya siapa? Pasien sendirilah yang punya badan. Pasien sendirilah yang punya nama jenis penyakitnya, pastinya merasakan rasa sakit. Jika di tubuh Anda tidak merasa ganjalan, tidak merasa keluhan, dan tidak merasa sakit, ngapain berobat? Orang yang berobat ke dokter pasti orang bermasalah. Yang ketiga, saya punya ciri khas. Jika setelah saya obatin, komentar pasien tidak ada perubahan yang lebih baik atau sembuh tanpa dipungut biaya ataupun gratis. Tapi dengan konsekuensi penyakit yang berbeda, syariat biaya pun berbeda pula. Kalau orang yang berduit, golongan menengah atas sampai ke luar negeri, biaya nggak jadi soal. Allah akan menguji sejauh mana pengorbanannya. Sampai kemanapun disamperin, berkorban dari waktunya, tenaganya, biayanya. Allah akan menguji sejauh mana pengorbanannya. Jika Anda sudah berobat kemanapun, pastinya dan tentunya Anda sudah punya pengalaman, tahu cara mereka menangani, mengobati dengan jalur metode yang berbeda. Jika Allah belum memberi kejodohannya, datang ke saya, insya Allah yang pertemukan menjadi kejodohannya. Dengan spontan, dengan setengah, Allah telah memberi tanda-tanda, memberi bukti setelah saya obatinya, saya bilang kejujuran. Jika Anda punya keluhan, punya penyakit, jika Anda berobat ke dokter, dokter tidak akan berani memberi obat sebelum dokter mengecek 4 alat. Cek kolesterol, kadar gula, kadar darah, dan rematik asam urat. Baru dokter berani memutuskan memberi obat. Kasih obat, suruh pulang. Tidak mungkin menganjurkan minum obat sekarang, bagaimana hasilnya tidak mungkin. Saya punya pengobatan, saya punya ciri khas nggak pakai obat, nggak pakai ramuan. Jika Anda sudah divonis konsumsi obat seumur hidup, pastinya Anda kalau tidak ada perubahan pasti bosan dengan obat. Resikonya fatal, matanya buram, pendengarannya berkurang, atau disebutnya budek atau budi dikit, larinya ke ginjal. Ya, nah, jika Anda yang sudah divonis sama dokter untuk dioperasi, insya Allah pengoperasian saya nggak perlu saya bedah, tidak beresiko fatal. Tinggal sebutkan. Ada 2 kategori jika Anda ingin ikhtiar di pengobatan saya. Pertama, jika Anda punya keluhan, punya ganjalan, sebelum Anda ke dokter, tinggal sebutkan rasa sakit di tubuh Anda. Yang kedua, jika Anda sudah ke dokter, pasti dokter akan tahu dong Anda punya penyakit apa. Dokter akan memvonis nama jenis penyakit Anda. Jika Anda sudah ke dokter, Allah belum memberi kejujurannya, segera buktikan di pengobatan saya. Insya Allah dengan spontan seketika ada perubahan yang lebih baik atau sembuh, tergantung kadar penyakitnya. Ini saya mau menangani pasien di Kampung Janis ini. Allah telah mertemukan, insya Allah Allah memberi kejujurannya. Ikutin terus YouTube saya dengan channel Rahmat Arifin. Jangan lupa like dan subscribe YouTube saya. Simpan nomor WA saya 085697315329. Ini saya tanyakan langsung sama pasiennya. Monggo B, terangkan keluhan Mbak B apa? Sudah berobat kemanapun? Sudah berapa lama? Tolong jelaskan B. Saya punya penyakit beser, kencing terus. 1 hari ada 5 kali, 4 kali. Kalau udah pengen kencing nggak tahan. Kadang-kadang kencing di celana. Ya. Cuman kalau kencing mah tetap lancar. Cuman setelah kencing merasakan sakit di ujung kemaluannya itu. Hanya itu aja sih. Banyak orang yang bilang harus diurut, rajin, tapi saya kan juga belum yakin. Yang penting saya pengen membuktikan apakah iya saya punya sakit namanya prostat atau apa, saya nggak tahu dah. Nah kebetulan di depan rumah saya ini ada orang apa ini ya, saya ingin coba supaya tertarik. Jadi yang penting keluhan saya ini kencing 1 hari kalau berdiri atau duduk itu, tapi kalau lagi malam tidur enggak. Kalau siang aja, kalau karena kita juga banyak kegiatan. Jadi artinya kalau kencing itu
nggak tahan sampai sampai kencing di celana-celana itu. Setiap minum nggak tunggu setengah jam atau 1 jam, apalagi kalau minum banyak pasti kencing. Jadi kencing melancar lah istilahnya lah. Kalau kata orang bahasanya itu Sunda itu beser. Oh iya. Itu beser namanya. Sudah berapa lama, Be? Ya udah lama sih, udah ada Lama ya? bangsa 6 bulan 7 bulan udah ada, cuma nama saya nggak rasakan, biasa-biasa aja gitu. Kayak sekarang ya, Be ya. Nah, sudah ke dokter, Be? Ke dokter udah berobat, cuman dikasihnya ya obat-obat begituan aja, ya udah. Dokter udah memvonis penyakit apa? Ya itu dibilangnya bapak kalau ke dokter juga percuma, ini harus bawa ke puskesmas, puskesmas ke bagian kebidanan. Oh iya. Ya, cuman saya belum menjalankannya. Ya bagaimana ya, apa iya gitu Pak ya. Jadi saya mesti teka-teki. Jadi dokter belum memvonis ya nama jenis penyakitnya ya? Belum ya. Jadi yang umum ini kan namanya katanya prostat biasanya gitu. Iya betul, Be. Betul, Udah, prostat. Ya. Jadi gini, Be. Aja. Prostat nama jenis penyakit yang berbeda-beda, pastinya dan tentunya merasakan rasa sakit yang berbeda-beda, betul nggak, Be? Iya. Punya ciri-ciri yang berbeda pula, betul nggak, Be? Tahu nggak ciri-cirinya prostat? Nggak tahu ya, ini saya terangkan, Be. Jadi keinginan besar sekali untuk membuang air kecil, tapi nggak tuntas, nggak merasakan puas untuk buang air kecil, betul nggak, Be? Iya. Nah, ini namanya ciri-cirinya prostat. Ini tersiksa dalam waktu kencing aja. Apalagi ini saya bongkar semua. Apakah cukup ngomong doang, jeplak doang omongan saya? Dokter tidak akan berani memberi obat tanpa fasilitas. Penyakit itu ada kadarnya, ada tingkatannya. Be, tukang servis apa, Be? Kipas angin. Servis angin. Ya. Makanya ini umpamanya, ini kipas angin ada kadar kerusakan itu ada tingkatannya, betul nggak, Be? Ya. Rusak ringan, sedang dan berat. Makanya nanti saya tanya mau sembuh sekarang apa besok, hanya Allah kuasa Allah. Nanti Babe kalau udah membuktikan akan tahu rasa sakitnya bagaimana. Jangan menuntut saya bukan Tuhan, nggak bisa langsung sekarang ini sembuh. Babe nggak kuat kelenger, Be. Insya Allah Allah telah memberi tanda, saya obatin langsung saya tanya Babe hasilnya. Betul nggak, Be? Insya Allah penyakit yang dibawanya insya Allah lewat. Karena saya fokuskan penyakit yang berat. Insya Allah yang berat ini perlu proses. Allah akan menguji jauh mana kesabarannya. Kalau Babe sudah berobat kemanapun, Babe sudah punya pengalaman. Merasakan hasilnya setelah diobati. Kalau belum merasa tuntas, Babe masih semangat untuk mencari pengobatan yang lain. Insya Allah Allah bertemu kita ini, menemukan kita menjadi kejodohannya, Be. Ya, nanti saya baru kasih ujiannya. Babe servis kipas angin. Kipas angin rusak, gimana mau dirawat? Diservis dulu. Kalau udah benar tergantung pemakainya. Kalau api terawat tidak mungkin rusak lagi. Kalau ceroboh jatuh, mungkin konslet atau kena air, nggak bisa menyalahkan yang servis. Tukang servis itu nggak benar tuh, brengsek tuh, nggak bisa. Kita introspeksi kita dulu, ya, Be ya. Kita ikutin terus saya. Ini langsung eksekusi pengobatan ini. Nanti saya tanyakan hasilnya sama pasiennya. Ya, siap. Ini terus saya dengan cara Roma Arifin. Nah, ini siap dulu, Be. Masukin apa adanya. Ini insya Allah Allah telah memberi tanda, memberi bukti setelah saya obatin. Ini saya tanyakan langsung sama pasiennya. Oke. Tapi ya. Kakinya dulu, Be. Senderan, Be. Senderan. Oh, boleh senderan. Senderan agak sini, Be, maaf. Biar supaya nggak kotor. Diri dulu. Diri. Udah, monggo. Oke. Dua-duanya, Be, dua-duanya. Dua kakinya. Bapak lihatin, Pak, biasa. Kita awali baca Al-Fatihah bersama-sama, ikutin dalam hati, Be ya. Iya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli. Ya Allah, dengan izin-Mu, dengan izin-Mu ya Allah, gerakkan tanganku untuk
quwwata ya Allah. Tanpa daya, tanpa upaya yang aku bisa lakukan, hanya kekuatanmu, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan ya Allah. Kemaridumu ya Allah, dengan anugerahmu ya Allah, kabulkan doaku ya Allah, beri kejuruan ya Allah, beri kesembuhan ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah. Yang lainnya ya Allah, kemaridumu ya Allah, kesembuhan ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah, jangan tinggalkan penyakit yang lainnya ya Allah. Istighfarnya kusub ya. Allah berkehendak apa yang terjadi bisa terjadi. Api panas B. Kalau Allah berkehendak nggak panas nggak panas. Makanya istighfar ini supaya tujuannya pertama, insya Allah memberi kejodohannya. Yang kedua, insya Allah mengurangi rasa sakit dalam pengobatan saya. Tapi harus kuat mental, punya power. Daripada setiap hari tersiksa, mending sakit cuma 1 menit, 1 detik. Ya, harus kuat mental, punya power, punya diri untuk mengalahkan ini. Jadi ada 2 pilihan. Pilih sakit tersiksa setiap hari, apa sakit cuma 1 detik. Ya, kemampuannya. Iya, tapi biar tahu semua, langsung masuk hidup saya biar tahu. Bisa bongkar keluhan yang tidak diungkapkan, bisa sampaikan. Benar nggak sih omongan saya? Bisa perlu dengan mental total aja. Banyak orang trauma, tersiksa, tersakiti, dan lebih baik semakin marah. Bisa membedakan kalau saya ini bakso saraf. Perbandingannya seperti konsumsi obat dokter. Penyakit yang berat, dosis nggak akan ngasih obat, dosis rendah nggak mempan, dosisnya tinggi. Semakin kuat dengan pengobatan ini, insya Allah semakin tingkat frekuensi, tingkat kesembuhan insya Allah semakin maksimal. Makanya saya tanya mau sembuh, sekarang bisa hanya Allah. Tapi baru 1 titik ya, baru ngerasain, membuktikan rasanya bagaimana pengobatan saya. Betul nggak? Bisa buka. Oh, siap, sebentar lagi ya. Astagfirullahaladzim. Siap, halte ya Allah. Halte. Halte siap. Halte siap. Aku kemauan babe, pelan-pelan, potongan saya tingkatannya sampai pelan-pelan. Allah, 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 Allah. Siap, halte. Ram, istighfar, halte. Bismillah. Halte. Halte, siap. Halte, siap. Halte, siap. Halte, siap. Halte, siap. 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 Merem ya, istighfarnya usul ya. Merem, istighfar usul. Oke, siap. 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 Siap. Kalau bisa merem, Bis. Jangan melek. Ya. Merem ya. Merem. Merem pejamkan mata supaya khusyuk istighfarnya. Oh, merem. Kalau kita istighfar, tahlilan, wirid, la ilaha illallah, nggak bisa. Merem, khusyuk ya. Siap, istighfar khusyuk. Siap.
Satu siap. Astagfirullah. Satu siap. Satu siap. Satu tek siap. Satu siap. Satu siap. Satu tek siap. Satu siap. Dewe. Look. Satu tek. Satu tek. Satu siap. Satu tek siap. Satu tek siap. Satu 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 siap. Lurus, Be. Satu tek siap. Alhamdulillah. Ambil napas, istirahat sebentar. Ini alhamdulillah baru satu kaki. Sebelum saya lanjutkan kaki yang sebelah kanan. Sebelum saya utarakan keluhan yang lain yang tidak diungkapkan. Ini saya bongkar. Saya sampaikan ke pasien. Bener nggak sih omongan saya apa jeplak doang? Ini penyakit babi itu banyak. Ada kadarnya, ada tingkatannya. Yang saya bilang jujuran, insya Allah telah memberi tanda, memberi bukti. Saya dapetin baru satu kaki. Saya masih ngukur kemampuan babi. Totokan saya tingkatannya, ya, ada ukurannya. Baru kali ini babi selama ini berobat kemanapun, baru kali ini membuktikan rasa sakitnya, ya. Saya tanya nih, tadi sama sekarang babi bisa merasakan kondisi babi itu ada bedanya apa tidak sih? Ya saat ini jujur aja kita kan belum membuktikan sakit kencing atau enggaknya. Ya. Ini jangan penyakit yang lainnya. Oh. Yang ringan dulu udah lewat insya Allah. Ini tanda-tanda suatu bukti Allah ngasih tanda. Nah, ini tergantung babi nih, mau bersyukur apa tidak. Ini saya belum dari Allah, karena semua ini kalau yang semua YouTube saya itu orang yang pertama saya obatin dan berubah sama saya. Kondisi babi tadi sama sekarang ada bedanya nggak? Ya bagaimana bisa membedakan? Artinya saya kan belum mencapai 1 jam 2 jam ya nanti. Setelah nanti ada rasa baru. Kalau sekarang ya berasa sakit ya. Ini ya. babi nggak jujur, nggak tulus. Nggak berasa sakit. Ini semua di YouTube saya, ini orang jujur semua. Ini maaf nih, bukan saya jujur. Ini saya contoh, saya bantu dengan apa namanya tuntun. Ini langsung enteng be kalau babi jujur. Ini suatu tanda bukti Allah nggak tanda. Ini langsung ini remat asam urat be. Ini langsung enteng, suatu bukti be. Jangan ngomong bisa enggak. Bener nggak be? Ini penyakit yang ringan tuh lewat, Sabre. Ya udah sekarang gini. Sabre ya, penyakit yang ringan tuh lewat, Allah ngasih tanda. Iya. Penyakit yang berat udah awal dari ngomong. Penyakit yang berat perlu proses Allah akan menguji. Babe kelenger, minta saya tambahin lagi, akan kuat be. Paham nggak? Allah akan menguji sejauh mana kesabarannya. Penyakit yang ringan tuh Allah udah ngasih tanda ini. Ini langsung enteng, napas babe udah enak. Ini sakit pundak, punggung, pinggang, tangan bermasalah semua be. Saya sakit kepala, pusing, bener nggak? Babe cerita sama saya. Ini penyakit yang ringan tuh udah lewat be. Ya itu suatu tanda. Kalau ke dokter mana akan tahu semua be. Ini saya bongkar semua be. Paham be ya? Paham ya? Gimana rasa bersyukurnya? Ya. Rasa bersyukurnya gimana? Hah? Rasa bersyukurnya? Ya kalau memang saya buktikan misalkan. Yang sekarang ini, kalau babe, sekarang ini saya kan tuntun, saya kan- langsung enteng ini be. Iya, Ini suatu emang enteng sih benar. Itu suatu Sekarang bukti, udah enteng. betul ini suatu bukti be. Allah ngasih tanda. Paham be ya? Penyakit yang ringan itu udah Allah kasih tanda. Kasih bukti. Babe jangan sampai mengelak, nggak mensyukuri. Ini Allah ngasih tanda. Saya bukan mengelak sih, bukan. Enggak, maksudnya tanya gini loh.
Pertanyaan saya ini malah berdebat. Pertanyaan saya, kondisi sebelum saya obatin, setelah saya obatin, ada bedanya apa tidak? Contohnya lebih jelas lagi. Ini sebelum saya sentuh, Ya. setelah saya sentuh, tidak ada pergerakan, nggak ada perbedaannya. Betul nggak, Be? Ini suatu bukti fakta. Ini kalau ada pergerakan, berarti ada perbedaannya. Maksudnya gitu, Be. Mau saya, Babe, tadi sama sekarang ada bedanya nggak kondisinya? Ya ada bedanya sekarang setelah diurut sakit, ya itu aja. Ya udah, sakit, pada totokan sakit, saya. enteng. Totokan saya nggak pakai obat. Saya tanya mau sembuh. Karena soalnya Allah, ini perbandingannya seperti minum obat dokter. Iya. Main toto aja, Babe lebih parah lagi saya bilang. Banyak sekali pengobatan dengan menggunakan metode yang sama. Pijet, toto, satu banyak sekali, Be. Tapi cara menangani berbeda, cara mengobati berbeda, Be. Nah, jadi harus paham, jadi Sekarang ngerti. gini aja, kita jalanin aja proses Hah? ini, buktikan aja dulu. Kalau bapak mau totok, mau turun, artinya kemampuan kuat tenaga saya, Ya, kekuatan badan kemampuan saya, ya. gitu. Masa ukur Kuat, kemampuan Babe kalau gitu loh. kuat ya terusin, nggak kuat ya Ya. udah, masa gitu. Ya saya ukur kemampuannya makanya. Kemampuan Ini saya. udah selesai, tinggal satu lagi. Ya siap ya. silakan, ya. Nah, tapi Babe ngakuin nggak bahwa ini Babe kondisinya ada perbedaannya dari tadi sama Kalau sekarang? perbedaannya banyak, Pak. Emang penyakitnya juga banyak, cuman saya kan Iya. artinya nggak pernah Pak, mengeluh, Pak. Makanya penyakit yang ringan itu udah lewat, Be, ya. Udah coba ya. Ya. Gimana rasa bersyukurnya, Be? Ya alhamdulillah gitu aja. Alhamdulillah. Nah, Allah udah minta tanda. Ya udah. Ya, ini suatu bukti pasien sudah mengucapkan alhamdulillah, mensyukuri Allah telah memberi tanda, memberi bukti tentang perubahannya. Saya akhiri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.